Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Galuh Nur Fatah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Galuh Nur Fatah. Kemudian ada Mbak Farhadiba Farhani Kurnia. Kemudian ada Mas Wahid Hasim Permata Aji. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai salah satu objek seni, yaitu lukisan, di mana kita tahu lukisan adalah sebuah objek yang pastinya memiliki nilai, karena seniman sebagai subjek yang membuat lukisan itu pasti memasukkan nilai-nilai tertentu dalam lukisannya untuk menyampaikan makna kepada penikmatnya gitu, penikmat seninya, orang yang menikmati lukisannya gitu. Nah, berhubungan karena video ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai nilai, maka kita tidak akan bisa lepas dari studi dari nilai itu sendiri, di mana studi tentang nilai itu dalam filsafat dibahas dalam studi khusus, yaitu aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai secara umum. Nah, tapi karena di sini kami menggunakan lukisan sebagai objek yang kami nilai, yang kami beri penilaian atas nilai yang ada di dalamnya, maka nilai di sini akan kami coba pahami dari sisi nilai keindahan. Meskipun nanti nilai keindahan ini juga akan kami coba lihat hierarkinya menggunakan pendekatan hierarki nilai dari Max Scheler. Nah, dalam teori nilai Max Scheler terdapat beberapa jenjang hierarki, di mana memang Max Scheler sengaja membuat suatu sistem di mana dia memetakan hierarki-hierarki tertentu untuk menjelaskan nilai-nilai yang ada di dalam realitas kehidupan manusia. Nah, nilai yang paling rendah itu adalah nilai kesenangan, kemudian menyusul di atasnya ada nilai vital, kemudian setelah nilai vital ada yang disebut sebagai nilai religius, dan yang menjadi puncak dari nilai dalam kehidupan manusia itu adalah nilai kesucian. Tentang bagaimana nilai-nilai itu ada dalam realitas manusia, dan dalam konteks ini akan kami jelaskan dalam lukisan-lukisan yang memiliki nilai-nilai tersebut. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Oke, mari kita mulai dari hierarki terendah dalam struktur teori hierarki nilainya Max Scheler. Jadi dalam teori hierarki nilai Max Scheler itu ada nilai yang paling rendah, yaitu nilai kesenangan. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu lukisan yang terkenal sekali di negara-negara Skandinavia dan juga di Jerman, yaitu lukisan ini. Nah, lukisan ini itu memberikan sebuah pesan bahwa di era postmodernisme setelah abad 20 dan juga 21, ada semacam tren bahwa laki-laki itu cinta akan kebebasan. Dalam artian di sini kebebasan olahraga. Nah, mereka sering berolahraga di tempat terbuka, memamerkan tubuhnya, dan itu sering sekali primordial laki-laki yang selalu ingin memperlihatkan kejantanannya dan memperlihatkan tubuhnya yang bagus, seksi dalam artian berotot, maskulin dan lain sebagainya kepada halayak publik. Itu salah satu bentuk eksistensial laki-laki bahwa dirinya adalah sesuatu yang secara nilai itu menarik, dan juga ini juga mencerminkan nilai kesenangan yang berupa kebebasan. Nah, ini cocok sekali dengan salah satu nilai dalam hierarki nilai Max Scheler, yaitu nilai kesenangan, di mana nilai kesenangan ini adalah nilai yang semata-mata hanya mengedepankan nilai perasaan senang, perasaan yang pokoknya semuanya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya imanen gitu, hanya berkaitan dengan kesenangan semata, sangat hedonis gitu, termasuk ya ini olahraga yang terbuka seperti ini yang melihat
alam sebagai tempat untuk bersenang-senang gitu. Nah, sejauh yang saya rasa lukisan ini memberikan pesan dimana jika dilihat dalam hierarki nilainya Max Scheler itu sangat mencerminkan nilai kesenangan itu. Nah, oke, ini tentang nilai kesenangan dalam lukisan ini. Ya, ini lukisan yang saya dapat dari situs bernama europeana.eu. Oke, untuk nilai selanjutnya yaitu nilai vital akan dijelaskan oleh Mbak Farahdiba Faharani Kurnia. Monggo Mbak Farah. Ya, terima kasih kepada Mas Galuh atas pemaparannya mengenai nilai kesenangan dari Max Scheler. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan sebuah lukisan dari Tiongkok yang telah didokumentasikan dalam koleksi di Inggris. Dan lukisan tersebut ini menunjukkan adanya nilai vital yang telah dijelaskan oleh Max Scheler. Lukisan tersebut sebagai berikut. Dalam lukisan tersebut digambarkan adanya sebuah kecenderungan dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan. Misalnya pada bunga yang tumbuh bermekaran dan kemudian dapat dijadikan sebagai pangan pada makhluk hidup seperti kupu-kupu yang mengambil sari bunga atau nektar pada bunga tersebut. Hal ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan bunga. Seperti yang dikatakan oleh Max Scheler sendiri, dalam menjelaskan nilai vital, itu terdiri dari nilai-nilai rasa kehidupan yang meliputi kesejahteraan pada umumnya, karena berhubungan dengan rasa aman yang menyangkut persatuan, keharmonisan, dan keseimbangan, serta hidup dalam perbedaan dan pembagian. Lukisan di sini itu dikutip dari website Khan Academy dengan judul Lukisan Si Fuang. Kemudian, nilai selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahid Hasim. Berkaitan dengan nilai spiritualitas atau nilai rohani dalam hierarki nilai Max Scheler, saya mengajukan lukisan dari Francisco Goya dengan judul Saturn Before His Sun. Nilai spiritualitas menyangkut hal-hal baik buruk, benar salah, dan indah atau jelek. Dari lukisan tersebut, saya mendapati nilai-nilai tersebut ada di dalamnya. Tidak melulu soal keindahan ketika kita melihat lukisan sebagai keindahan yang elok, rupawan, anggun, tapi komposisi dan ekspresi yang ingin dihadirkan oleh pelukis itu juga saya rasa aspek keindahan tersendiri. Terus lukisan tersebut muncul dari Goya ketika dia mengalami masa-masa depresi di usia tuanya dan hadir dalam 14 karya dengan dinamai periode Black Painting. Dalam periode tersebut Goya dikatakan mengomentari kondisi masyarakat Spanyol saat itu ketika revolusi Spanyol sedang terjadi. Banyak sekali carut marut yang terjadi saat itu, dan salah satunya mengakibatkan Goya jatuh dalam depresi berkepanjangan. Saturn ini diceritakan sebagai seorang titan yang mendapatkan kutukan bahwa anak keturunannya akan melampaui Saturn, akan mengambil alih kehidupan Saturn. Maka Saturn ketakutan terlihat dari ekspresi mukanya terhadap keturunannya sendiri, dan bisa kita pahami kalau hal tersebut mungkin juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketakutan kita terhadap generasi yang muncul setelah kita itu akan merusak keadaan kita saat ini atau keadaan kita yang akan datang. Dan upaya-upaya untuk
melanggengkan kehidupan kita, itu akan kita lakukan bagaimanapun caranya, meskipun itu mengorbankan sesuatu yang menurut kita sangat berharga, seperti itu. Untuk nilai berikutnya saya sebut sebagai nilai kudus, yang mengingatkan kita tentang aspek-aspek ketuhanan, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman transendental. Saya mengambil lukisan dari John Martin, The End of the World, The Day of this World, kalau tidak salah itu namanya. Lukisan tersebut menggambarkan salah satu bait dalam Bible tentang hari akhir. Martin menambahkan unsur-unsur yang cukup membuat saya sendiri ketakutan dan setidaknya merasa bahwa saya ini sangat kecil di hadapan kuasa Tuhan yang sangat besar. Lukisan ini dominan dengan warna merah darah, gelap juga, lalu ya seperti itu. Silakan dinikmati. Nampak sangat luas sekali landscape-nya, dan di sisi lain keluasan tersebut malah tidak membuat kita merasa bebas sebagai manusia, tetapi merasa kekerdilan, merasa sempit, sangat kecil, seperti yang saya katakan tadi di awal. Itu kuasa Tuhan bisa sampai sebegitunya, dan digambarkan oleh Martin dengan sangat elok, sangat holy. Saya melihat itu. Mungkin ini salah satu wujud dari pemahaman manusia akan hari akhir, yang tidak tahu bagaimana terjadinya. Tuh, sangat indah sekali.